Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam 20 menit ke depan, Poso akan menemani kalian nih. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan Poso, aku bakalan ngasih tahu dulu nih apa itu Poso. Poso ini adalah podcast kesehatan yang dimana berisi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu terkini, serta bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus lebih tanggap dan mampu berkontribusi dalam pengedukasian masyarakat di sekitar. Nah, sebelum mulai pose ini, perkenalkan dulu, saya Putra Arista Widya, mahasiswa UHAMKA jurusan Kesehatan Masyarakat, dan saya di sini juga sebagai pengurus Himpunan Kesehatan Masyarakat periode 2023-2024. Dan pada pose hari ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rismawati Pangestika, SSI MPH. Oke, halo, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk akhir-akhir ini kesibukan apa nih Ibu yang lagi Ibu lakuin? Ya, ini kebetulan kalau mahasiswa lagi libur semester ya, tapi kalau dosennya kan nggak libur ya. Nah, kebetulan karena walaupun di Kesmas ini untuk yang sedang berjalan itu membantu akreditasi program studi saudara kita ya, program studi ilmu gizi. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rismawati yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini dan memberikan informasi serta wawasannya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dan memberikan informasi tentang nyamuk berwolbachia dalam kasus DBD. DBD ini di Indonesia ini sedang meningkat dan menimbulkan kasus kematian yang tinggi nih Bu. Itu benar nggak sih Bu? Menurut data-data yang sudah ada 5 tahun kebelakangan ini? Iya, kalau terkait dengan kasus DBD ya, dari yang saya baca dari data ya, memang 5 tahun terakhir ya sempat menurun, namun memang ada beberapa kenaikan ya. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan DBD itu kan termasuk penyakit yang memang bisa dikatakan musiman ya, terutama akan tinggi case-nya ketika musim hujan datang ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek datanya sempat ada tren menurun ya, kemudian ada sempat naik sedikit di tahun mulai tahun 2000 sekitar 2017-an mungkin ya sampai 2022 mungkin ya. Jadi ada tren kenaikan sedikit ya. Kemudian ada beberapa mungkin kenaikan yang agak tinggi dibandingkan sebelumnya. Tadi kan Ibu sudah bilang ya Bu, kasus DBD itu ada ketika musim, terutama musim hujan. Penyakit DBD itu juga dikaitkan dengan penyamuk wolbachia ya Bu. Karena itu nih Bu, bagaimana sih Bu proses penyebaran nyamuk berwolbachia-nya itu pada kasus DBD? Oke, mungkin bisa saya awali dari ini ya, awal tentang penelitian nyamuk berwolbachia ya. Ya mungkin ada yang pernah mendengar bakteri Wolbachia ya, atau nyamuk berwolbachia ya. Jadi Wolbachia itu kan adalah sebenarnya bakteri ya, bakteri gram negatif. Bakteri Wolbachia itu adalah bakteri alami yang ada di serangga ya. Namun bakteri ini berdasarkan data-data ya atau referensi itu tidak ditemukan di nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, kemudian bakteri Wolbachia ini ketika dimasukkan ya atau disuntikan ke nyamuk ya, berdasarkan penelitian yang diawali di kampus UGM ya. Di sana ada tim penelitian tentang program untuk mengatasi DBD ya. Nah, itu kalau tidak salah dimulai tahun 2000 mungkin 2011 atau 2012 ya. Kemudian
dari penelitian tersebut itu menggunakan bakteri Wolbachia, kemudian dimasukkan ke telur nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, kemudian telur tersebut itu akan telur nyamuk ya, itu akan mengikuti siklus hidup nyamuk sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, kemudian nyamuk dewasa tersebut itu akhirnya disebut sebagai nyamuk berwolbachia ya. Jadi kalau mungkin ada yang menyebutkan rekayasa genetika itu kalau dari penelitian tersebut itu tidak bisa dikatakan rekayasa genetika karena itu bahaya itu tidak merubah DNA dari nyamuk ya. Kemudian setelah itu ketika nyamuk dewasa yang berwolbachia itulah yang ini menjadi salah satu pengendalian vektor biologi begitu. Berarti untuk nyamuk pada kasus DBD itu bukan langsung dari nyamuk Wolbachia ini. Wolbachia dijadikan ke rekayasa ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi kan awalnya nyamuk Aedes aegypti itu kan sebenarnya membawa beberapa agen penyakit ya. Aedes aegypti kan tidak hanya menyebabkan DBD, tapi juga bisa menyebabkan penyakit lain. Ada filariasis atau kaki gajah, kemudian ada cikungunya. Kalau dari referensi yang ada ya, nyamuk Aedes aegypti awalnya tidak memiliki Wolbachia, walaupun secara alami itu Wolbachia ada di serangga ya, bermacam-macam serangga. Nah, kemudian Wolbachia ini adalah bakteri yang akan membuat semacam perisai ya untuk mencegah virus denggi ya. Aedes aegypti kan membawa virus denggi yang menyebabkan DBD. Nah, virus denggi itulah yang akan jalan keluar, artinya virus denggi itu akan keluar dari air liur dari nyamuk ya, dan kemudian menularkan ke manusia. Nah, adanya Wolbachia itu yang akan menutup jalan keluar dari virus denggi tersebut, sehingga tidak bisa bereplikasi ya. Replikasi virus dan replikasi DNA itu kan berbeda. Replikasi virus itu maksudnya adalah penggandaan diri. Nah, artinya virus denggi itu tidak bisa memperbanyak diri karena adanya Wolbachia tersebut. Nah, sehingga solusinya ya, ketika nyamuk berwolbachia itu nantinya pada saat sudah disebar ya di lingkungan secara alami ya, itu akan menyatu dengan nyamuk Aedes aegypti lain yang secara alami sudah ada di alam tapi tidak berwolbachia. Nah, kemudian kalau dari penelitian tersebut ya, penelitian tentang Wolbachia tersebut itu ada tiga case ya. Yang pertama ketika nyamuk jantan berwolbachia ya. Jadi pada saat dikembangbiakan dari telur itu kan menghasilkan nyamuk. Tentunya kita tidak bisa memprediksi apakah nyamuk jantan saja atau betina saja, tapi dua-duanya itu bisa berwolbachia. Nah, kemudian ketika sudah dilepas atau disebar di alam, nanti akan ada 3 peluang ya. Ketika nyamuk jantan berwolbachia itu kita gunakan istilah kawin ya atau breeding ya dengan nyamuk betina biasa ya. Itu akan menghasilkan nyamuk berwolbachia, baik jantan maupun betina. Namun ketika nyamuk jantan biasa kawin dengan nyamuk betina berwolbachia, itu akan menghasilkan telur yang steril, ya, atau tidak bisa menghasilkan keturunan baru. Nah, itulah yang diharapkan ya salah satunya. Kemudian ada yang ketiga, tentunya jantan berwolbachia dan betina berwolbachia itu akan menghasilkan nyamuk berwolbachia juga. Nah, ketika nyamuk berwolbachia itu semakin banyak, ya itu kan yang paling menjadi solusi itu adalah bagaimana untuk mencegah telur ya Aedes aegypti yang membawa virus dengue tersebut tidak menurun ya perkembangbiakannya, sehingga itulah yang diharapkan menurunkan kasus DBD begitu. Selanjutnya nih, keefektifan nyamuk berwolbachia dalam kasus DBD itu gimana nih Bu?
Ya, kalau saya sendiri kan memang belum pernah melakukan penelitian itu ya, karena kita di Kesmas kan tidak melakukan uji klinis tersebut ya. Tapi kalau dari referensi itu berdasarkan kasus pelepasan nyamuk yang di Yogyakarta ya, itu datanya menurunkan 77% kasus DBD ya, kemudian sekitar 80-an persen ya, kalau tidak salah 86% itu menurunkan kasus DBD yang dirawat ya. Artinya kalau dari angka di atas 50% bisa dikatakan sudah melebihi ya, sudah melebihi target ya, separuh dari kasus begitu. Dan itu yang mungkin masih menjadi wacana dari penelitian lanjutan ya, ketika akan dilepas di daerah lain tentunya. Yang sudah seperti tadi Ibu jelaskan ya tadi, nyamuk Wolbachia ini sebenarnya tuh kalau masuk atau terkena sama manusia itu aman atau enggak sih Bu? Ya, kalau dari para peneliti yang melakukan penelitian tersebut ya, dikatakan bahwa Wolbachia itu tidak akan menimbulkan infeksi pada manusia ya. Namun kembali lagi ke tanda atau gejala ketika orang ya atau manusia digigit oleh nyamuk itu akan menimbulkan gatal ya, atau mungkin ruam-ruam ya. Jadi kalau dari penjelasan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nyamuk berbahaya ke manusia itu sejauh ini belum memberikan efek lain ya. Artinya sejauh ini kita belum bisa terlalu berlebihan untuk takut ya, tapi sambil mengedukasi diri juga bahwa ini menjadi salah satu usaha untuk menurunkan ya kasus DBD ya. Jadi sejauh ini sepemahaman saya itu memang masih menimbulkan tanda atau gejala yang sama seperti nyamuk biasa ya, gatal, ruam-ruam gitu. Oke, kalau buat manusia itu kan masih aman ya Bu, tapi kalau untuk lingkungan sekitar, ekosistem kita di sekitar ya, lingkungan sekitar kita itu gimana Ibu Bu? Apa aman juga atau dapat merusak? Iya, mungkin memang kalau kita melihat di berita ya, atau mungkin sosial media itu kan masih menjadi pro dan kontra ya kalau terkait dengan lingkungan ya. Kalau mungkin kita lihat dari ekosistem ya, nyamuk Aedes aegypti yang tidak berbahaya itu mungkin akan mengalami penurunan atau perkembangbiakan ya, mungkin ya, saya belum bisa memastikan itu juga ya. Kita mungkin juga bisa dikoreksi juga ya nanti di referensi lainnya. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melihat bahwa nyamuk itu kan tidak hanya Aedes aegypti ya, ada spesies lain, ada Culex, ada Mansonia, ada Aedes yang lain ya. Nah, sejauh ini kita mungkin belum tahu ya, atau mungkin awamnya saya belum membaca penelitian lain ya pada nyamuk spesies lainnya, apakah nyamuk berbahaya tersebut bisa mempengaruhi spesies lain atau tidak ya. Tapi kalau dilihat dari penelitian tentang Wolbachia yang sudah berjalan, sepertinya belum ada terkait dengan hubungan dengan nyamuk spesies lain ya, atau mungkin berkaitan dengan kerusakan lingkungan ya. Tapi ya kita masih bisa melihat beberapa tahun ke depan ya bagaimana perjalanan dari penelitian tentang Wolbachia ini gitu. Berarti untuk sejauh ini sama juga ya Bu, untuk ekosistem dan sama manusia juga sejauh ini masih aman gitu. Ya, sebenarnya kita bisa melihat dari siklus nyamuk ya, Wolbachia, nyamuk yang berbahaya, nyamuk yang Aedes aegypti asli ya atau alami itu semua itu kan mengalami siklus hidup ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa nyamuk yang tidak berbahaya itu masih sangat mungkin untuk berkembang biak dengan sesamanya ya yang belum berbahaya. Begitu juga dengan nyamuk yang berbahaya ya. Jadi
ya mungkin kita masih bisa berharap ya tidak ada kerusakan ekosistem akibat adanya pengendalian vektor biologi seperti ini ya, begitu. Baik, mungkin dari saya pertanyaannya sudah cukup Ibu, atau ada yang ingin Ibu tambahkan dan jelaskan terkait Wolbachia pada DBD? Ya mungkin ya kita karena di bidang kesehatan masyarakat ya, mungkin memang tidak concern ya di bidang penelitian-penelitian terkait hal tersebut ya, tapi kita tetap harus membuka wawasan kita ya, walaupun kita tidak melakukan penelitian tersebut ya, karena bukan di ranah dasar ilmu kita ya, tapi kita tetap mencari tahu karena berkaitan dengan kasus penyakit, berkaitan dengan pengendalian vektor, itu kan juga termasuk ranahnya di kesehatan masyarakat ya, sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyakit ya. Mungkin pesan saya ke teman-teman mahasiswa untuk tetap perkaya diri dengan menambah referensi yang ada ya, mengikuti dengan isu-isu permasalahan kesehatan terkini begitu. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rismawati yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang nyamuk berwolbachia pada kasus DBD. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu banyak tentang pengetahuan dari materi nyamuk berwolbachia pada kasus DBD, ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Rismawati. Mungkin dari kami izin pamit dan ingin berterima kasih juga yang sudah mendengarkan dan setia untuk menantikan podcast kesehatan ini. Jangan lupa untuk teman-teman tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.